Bagaimana cara bertaubat pezina seperti saya, yakni mantan pezina, mengingat tidak diterapkannya hukum rajam? Coba diingat kembali itu Quran surah Az-Zumar itu. Tata cara bertobat ayat 53 sampai 56. Karena memang negeri kita ini ya, negeri kita tidak menerapkan hukum Islam. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 53 sampai 56. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya, supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Dalam ayat-ayat ini Allah yang maha menciptakan kita itu menegaskan, menjelaskan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Israf, israf itu melampaui batas. Ibaratnya ada hamba Allah yang dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir, setinggi gunung, sedalam lautan. Ini telah melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa sampai israf, saking banyaknya. Jadi kata israf itu untuk menunjuk saking polnya, nganti mentok pol, ibaratnya sundul langit. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, karena Allah itu maha pengampun. Allah itu mengampuni semua dosa kecuali syirik. Allah mengampuni semua dosa kecuali perbuatan menyekutukan Allah. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Maka jangan putus asa. Tobat, tobat kepada Allah. Tata cara tobatnya, orang-orang yang bergelimang dosa, saking mentoknya dosanya, saking banyaknya sampai disebut israf, maka jangan putus asa.
tobat sebelum datang azab Allah. Tobat selama nyawa belum di kerongkongan, pintu tobat terbuka lebar. Rahmat Allah begitu luas. Syaratnya tobatan nasuha betul, bukan kapok lombok. Habis melakukan satu perbuatan dosa, habis zina menyesal, wis sesuk ora meneh dosa. Nah, besok ketemu wanita cantik lagi, wis lali tobate. Setan bisiki ra apa-apa, ki zinau meneh, rasakno sesuk tobat meneh. Nah, berarti bermain-main dengan Allah. Tobatnya main-main dengan Allah. Kalau itu dilakukan, ya, jangan harap mendapati Allah Maha Pengampun. Karena kapoknya kapok lombok. Nah, bagaimana tobat yang sesungguhnya? Ayat berikutnya ya, menjelaskan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembali pada Tuhanmu, berhenti dari perbuatan dosa tersebut, berhenti, kembali pada Tuhanmu, kembali pada Allah, mohon ampun pada Allah. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi sampai akhir hayat. Berjanji dengan penuh kesungguhan. Wa anibu ila rabbikum. Sampai akhir hayat tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Bukan hanya mandek dari perbuatan dosanya saja, bukan, tapi wa aslimu lahu. Serahkan diri sepenuhnya, jiwa dan raga, hanya kepada Allah. Maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya, jiwa dan raga hanya kepada Allah, itu mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan Allah dan juga Rasulnya. Artinya mengikuti segala ketetapan-ketetapan dinnya, agamanya. Tekan hawa nafsunya, jangan perturutkan hawa nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka sudah, kita akan melupakan Allah, menerjang semua larangannya. Ya, tobatnya juga tidak nasuha. Serahkan jiwa raga, ikuti asilmu. Asilmu itu aturan Islam secara kafah, secara totalitas, tidak pilih-pilih. Min qabli, apa itu? Wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu summa la tunsurun. Sebelum datang azab. Tobat, berhenti, kembali pada Allah, mohon ampun pada Allah, serahkan diri kepada Allah secara totalitas jiwa dan raga sebelum datang azab, ya, sedang kamu tidak mungkin ditolong lagi. Artinya tidak bisa ditolong, tobatnya sudah tidak diterima. Ya, kalau sudah datang azab dari Allah, ya, sebelum seorang hamba itu melakukan taubatan nasuha, kok datang azab dari Allah, ya sudah, saat itu bertobat sudah tidak bisa ditolong. Tobatnya tidak diterima. Karena kalau nyawa sudah di kerongkongan, semua pintu tobat tertutup rapat. Nah, selain itu, cara selanjutnya yang harus dilakukan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikuti sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Itu ikuti Al-Quran. Apapun yang menjadi petunjuk Al-Quran, sudah, jangan banyak tanya, jangan banyak pikir, ikuti.
Jadikan Quran sebagai pedoman hidupmu hingga akhir hayat. Turu ma kitabillahi khaitsuma daro. Beredarlah hingga akhir hayatmu kemana Al-Quran membawamu beredar. Kemanapun Al-Quran beredar, ikuti terus Al-Quran. Al-Quran berkata A, kerjakan A, jangan kerjakan B. Al-Quran perintahkan B, jangan kerjakan C, namun kerjakan B dengan totalitas, tunduk, ikhlas hanya kepada Allah. Ikuti sebelum terlambat. Nah, nanti kalau terlambat kemudian Allah datangkan azab secara tiba-tiba, sedang kamu tidak merasa, sedang masih berfoya-foya, bersenang-senang dalam kemaksiatan, rumangsane aman, rumangsane rapopo, tiba-tiba ya, datang azab Allah secara tiba-tiba. Nah ini ya, istidrat, tidak merasa sedang melakukan satu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu berarti menentang Al-Quran. Kalau menentang Quran berarti menentang Allah. Nah, orang yang terlampau atau berfoya-foya dalam kemaksiatannya, tidak sadar, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertobat, maka oleh Allah akan dibukakan pintu-pintu kemaksiatan secara lebar, secara luas. Coba diingat kembali itu ayatnya. Quran surah apa itu, Al-A'raf atau apa itu, ayat 40 berapa? 44 atau mungkin. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum. Bukan itu. Al-An'am atau apa itu saat yang bunyinya falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, dan seterusnya itu. Surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Berlaku maksiat, melakukan terus-menerus perbuatan dosa, oleh Allah masih ditangguhkan, masih diberi kesempatan untuk berpikir, untuk bertobat kembali kepada Allah ya. Jadi manusia itu sekali, dua kali, tiga kali melakukan perbuatan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, oleh Allah tidak langsung dihukum, tidak langsung diazab, tidak langsung dimatikan, tetapi ya, oleh Allah ditangguhkan dulu. Oleh Allah ditangguhkan sampai dia bisa mikir kemudian kembali kepada Allah, atau dia terus dalam kemaksiatannya. Tangguh itu merupakan peringatan. Bisa peringatan, bisa istidrat, tangguh yang Allah berikan. Tergantung pelaku maksiat itu sendiri. Kalau bisa mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah dan juga tuntunan-tuntunan Rasulullah,
maka dia akan berhenti dari perbuatan dosanya, akan berhenti total, tidak akan mengulangi hingga akhir hayatnya, sehingga peringatan-peringatan bisa membuka hatinya. Namun ingat, kalau ternyata peringatan demi peringatan, ayat-ayat tentang zina, hadis-hadis tentang zina, ancaman-ancaman Allah tentang zina, ancaman Rasulullah tentang pelaku-pelaku zina, itu ternyata tidak mampu untuk mengubah, untuk menyentuh fitrahnya, maka tetap oleh Allah akan dibukakan pintu-pintu kemaksiatan yang lain. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Abwaba kulli syai'. Jadi kemaksiatannya bukan hanya satu pintu kemaksiatan. Abwab itu jamak dari bab, berarti banyak pintu kemaksiatan. Banyak pintu kemaksiatan akan dibuka lebar-lebar oleh Allah, karena hatinya sudah terkunci mati. Peringatan-peringatan tidak bisa membuka hatinya, tidak bisa menyadarkan fitrahnya. Maka hati-hati kalau ada di antara kita berbuat maksiat. Tidak ada manusia yang tahu, ora nek sing ngonangi. Kemudian jarang sakit. Kalau toh sakit paling hanya ringan-ringan. Maksiat lancar jaya. Tidak hanya satu dua macam maksiat, bermacam-macam kemaksiatan, kok tidak konangan, kemudian pelakunya jarang loro, rezekinya materi dunianya lancar, sehingga untuk melakukan maksiat apapun bisa. Hati-hati, itu istidrat. Ya, jangan-jangan Allah sedang bukakan pintu-pintu kemaksiatan dari berbagai arah. Ora tahu loro, sehat terus, lorone paling cuma ringan-ringan saja. Uangnya banyak, datang dari arah manapun, sehingga mau melakukan perbuatan maksiat dalam bentuk apapun, dia punya uang, punya dana, bisa. Tidak ada yang tahu, keluarganya tidak tahu, temannya tidak tahu, saudaranya tidak tahu. Dia merasa aman. Eleh nyatane aku maksiat yo ora apa-apa. Nyatanya saya maksiat yo ora loro, tidak sakit. Saya terus dalam kemaksiatan, ternyata juga ya, tidak seret rezekinya, punya uang banyak. Istri saya, anak saya nggak tahu. Nah ini hati-hati. Terus dalam kemaksiatannya, falamma farihu bima utu, ya. Maka tatkala mereka berfoya-foya, bersenang gembira dengan apa yang diberikan, jadi pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kemaksiatan dibuka lebar-lebar, mereka sedang menikmatinya. Tiba-tiba akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Kami akan siksa mereka dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Baru bermaksiat seneng-seneng, tiba-tiba datang azab Allah ya, secara tiba-tiba tanpa disadari. Saat itu dia menyadari ya, dia menyadari sudah tidak mungkin lagi kembali kepada Allah. Faidahum mublisun. Maka dia akan terdiam, berputus asa. Mau menghindar dari kematian sudah tidak bisa ya, mau tobat sudah tidak diterima. Sehingga yang bisa dilakukan hanya diam, berputus asa. Maju kena, mundur kena. Mau tobat, nyawa sudah di kerongkongan, sudah tidak diterima tobatnya. Mau berhenti dari kemaksiatannya, menyesali perbuatannya, mau kembali kepada Allah sudah tidak bisa. Mau melari dari kematian tidak bisa.
Sehingga maksimal yang bisa dilakukan hanya terdiam berputus asa. Kemudian penyesalan yang tiada guna, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Dia nanti akan menyesal ketika sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Dia akan menyesal. Oh, ternyata dunia tinggal cerita. Alam barzakh, akhirat itu nyata ternyata. Siksaannya ada. Maka yang dulu sewaktu di dunia merasa bahwa akhirat itu hanya cerita, dunia itu nyata, sehingga fokus hidupnya hanya untuk dunia, tidak peduli dengan kehidupan akhirat, maka saat hari itu datang, dia berputus asa, menyesal tiada guna. Aduhai, alangkah besarnya kelalaianku terhadap kewajibanku kepada Allah. Dan sungguh dulu aku termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah, menerjang larangan Al-Quran, menerjang larangan Rasulullah. Dikiranya aman, terus dalam kemaksiatan, dikiranya hidup itu hanya di dunia ini. Namun ketika hari itu datang, hal itu terjadi nanti dan pasti terjadi, dan pasti terjadi, maka dia akan berputus asa, tinggal menyesal. Maka saudara ini tobat, berhenti dari perbuatan zinanya, jangan pernah mengulangi lagi sampai akhir hayat. Bukan hanya berhenti saja, namun serahkan diri sepenuhnya secara totalitas kepada Allah dengan cara mengikuti aturan Allah secara kafah, aturan Rasulullah secara kafah, secara totalitas. Kemudian mohon ampun kepada Allah setiap waktu, mohon ampun, dan ikuti perbuatan buruk saudara ini dengan beramal soleh sebaik dan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mengampuni, dengan syarat tobatan nasuha betul, jangan sampai diulangi ya. Kalau sampai mengulangi, oh berarti main-main ya, main-main dengan Allah. Dikira Allah tidak mengetahui. Allah itu maha mengetahui apa yang kita tampakkan, bahkan apa yang tidak kita tampakkan pun Allah maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita ucapkan, yang kita bisikkan, bahkan apa yang ada dalam hati kita pun sebelum kita ucapkan, Allah sudah maha mengetahui. Ya, maka tobat, tidak ada jalan lain kecuali bertobat nasuha, tobatan nasuha kepada Allah. Langkah-langkahnya diikuti sebagaimana yang Allah tunjukkan. Perkara diterima atau tidak oleh Allah itu urusan Allah. Yang penting langkah-langkah tobat sebagaimana yang Allah tunjukkan diikuti dengan maksimal. Diikuti, jangan sampai terjerumus lagi dalam perbuatan keji itu hingga akhir hayat saudara nanti. Ya, ada lagi.